الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita pun juga manfaat zahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa ma'asil aini mithlu an-nadari ila an-nisa'il ajnabiyyat wa nadaril awrad. Dan termasuk di antara maksiat-maksiatnya mata. Terakhir sudah kita bahas berbagai macam maksiat-maksiatnya lisan, lidah, mulut. Kita masuk dalam bab yang baru yaitu maksiat-maksiatnya mata. Di antara maksiat-maksiatnya mata adalah memandang kepada wanita yang bukan mahramnya. Atau sebaliknya, wanita memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Di antara lain juga daripada kemaksiatannya mata adalah memandang aurat. Baik apakah auratnya laki-laki yang dipandang oleh wanita, ataukah sebaliknya auratnya perempuan yang dipandang oleh matanya laki-laki. Nanti akan kita bahas panjang lebar. Mata ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya adalah hak pinjam. Bukan betul-betul kita miliki. Sifatnya adalah hanya hak pakai. Kalau betul-betul kita miliki, enak. Mau kita pakai taat boleh, mau kita pakai maksiat boleh. Kenapa? Murni miliknya kita. Mau kita apakan juga boleh. Tapi karena hakikatnya mata itu adalah nikmat dari Allah, amanah titipan dari Allah, berarti hakikatnya nikmat adalah hak pakai, hak pinjam. Karena itu harus kita pakai sesuai dengan izin. Itulah yang dinamakan dengan syariat. Itulah yang dinamakan dengan syariat, aturan. Jenengan mau pinjam sepeda motornya saya, kan ada aturannya. Kan harus dipakai sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan izin yang saya berikan. Kapan jenengan pinjam sepeda motor dipakai ke alun-alun, nggak boleh jenengan pakai ke lawang. Kenapa? Aturannya begitu. Izinnya bagaimana?
Sama, mata ini dititipkan oleh Allah, diamanatkan oleh Allah kepada kita. Itu harus dipakai, kita gunakan sesuai dengan izin dari Allah. Yaitu namanya syariat. Dipakai baca Quran, oh diizini sama Allah, nggak apa-apa. Dipakai untuk mandang wajah orang tua dengan pandangan rahmat, oh nggak apa-apa. Bukan hanya nggak apa-apa, bernilai pahala. Dipakai untuk baca kitab, belajar, nggak apa-apa. Tapi ada banyak perkara yang tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kemaksiatan yang kalau kita lakukan itu namanya pelanggaran. Memakai sesuatu di luar haknya, menggunakan sesuatu bukan untuk peruntukannya. Pinjam sepeda motor dipakai ngangkut sapi, gimana coba? Kalau sepeda motornya sendiri nggak apa-apa, kan pinjam. Nah kalau ini matanya kita sendiri nggak apa-apa, lah kan pinjam kita. Kan pinjam. Allah mengamanatkan ini semuanya kepada kita. Ya berarti harus kita pakai ini mata dengan penuh tanggung jawab. Sehingga nanti di akhirat urusan kita sama Allah beres, nggak panjang. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara ila muharramin," barang siapapun laki perempuan, jika melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala Allahu ainah min jamri jahannam yaumal qiyamah. Allah akan buat penuh. Orang Jawa bilang dijejeli. Allah akan buat penuh matanya dengan batu-batu neraka jahanam di hari kiamat. Pernah diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu musim kemarau panjang. Nabi Isa lagi, termasuk ulul azmi, tercipta murni dari kalimat kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekelas Nabi Isa, paceklik, ya, kemarau panjang, keluar dari rumah untuk minta turun hujan, istisqa, nggak turun hujan. Ketika itu dihadiri oleh kaumnya, umatnya. Heran Nabi Isa, sekelas Nabi Isa minta turun hujan, nggak kontan, nggak turun hujan. Akhirnya Nabi Isa menyeru kepada kaumnya, umatnya, siapa di antara kalian yang masih punya dosa, keluar dari lapangan, pulang. Kalau Nabi jelas nggak punya dosa, berarti ada yang menghambat selain Nabi. Siapa lagi kalau bukan umatnya? Keluar. Yang merasa masih punya dosa, belum tobat, pulang semua. Siapa yang nggak punya dosa? Kecuali satu orang, selain Nabi Isa. Heran Nabi Isa, amalaka dzambun, kamu kok nggak pulang? Nggak punya dosa? Punya sih, cuman saya tobat. Kok tahu kamu tobat? Diterima tobatnya kamu. Mosok ketika mata ini memandang kepada yang haram, kemudian saya congkel mata saya ini sampai bolong satu, belum diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kamu aja yang minta, nggak perlu saya. Minta turun hujan. Kontan sudah, nggak perlu saya. Lihat, memang di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, orang itu kalau maksiat, ya, nggak bisa cuma istighfar, taubat, selesai. Nyesel, banyak nangis, janji nggak ngulangi, selesai, nggak bisa. Mata maksiat, congkel matanya, baru terima taubat. Dan sekian banyak umatnya Nabi Isa pasti pernah melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Nggak semuanya nyongkel matanya. Kenapa? Berat. Taubat dengan cara nyongkel mata, tapi dia taubat dengan cara nyongkel mata, terima taubatnya oleh Allah. Wis, jalur anak mesti pengiran, turun hujan. Tangannya maksiat, misalnya potong, kakinya nendang orang, nggak salah, potong. Zaman Nabi Israel begitu. Syariatnya Bani Israel berat. Kalau kita kan, alhamdulillah, cuman kita aja yang gampang yang enteng dosa seberat apapun, nggak ada kewajiban buat kita untuk menyakiti diri sendiri agar diterima taubatnya oleh Allah. Nggak ada. Istighfar, nyesel, janji nggak ngulangi,
Kalau itu berkaitan dengan haknya orang lain, kita minta maaf, kita minta halalnya, kita minta ridhonya, atau kembalikan haknya, selesai. Zaman Bani Israil nggak bisa. Maksiat matanya, potong matanya, congkel matanya, maksiat lidahnya, gunting lidahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nadhar sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan mata ini adalah ibarat anak panah dari sekian banyak anak panah yang dimiliki oleh iblis. Maka barang siapa faman tarakaha makhafati, Allah berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa yang meninggalkan pandangannya kepada apa yang haram karena takut kepada aku, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi, aku ganti dengan iman yang dia dapatkan rasa manisnya di dalam hatinya. Sahabat tanya, gimana ya Rasul kalau kita tanpa sengaja spontanitas melihat perempuan yang bukan mahram, atau sebaliknya wanita melihat laki-laki yang bukan mahram? Spontanitas ya, seperti kita ini sekarang, nggak sengaja melihat matanya, nggak sengaja melihat wajahnya dan seterusnya. Maka dikatakan sama Nabi SAW, pejamkan mata kamu, atau dalam riwayat yang lain, palingkan pandangan kamu. Dalam riwayat yang lain, al-ula laka wa thaniyah alaika. Pandangan yang pertama, yang tanpa sengaja, yang spontanitas, itu buat kamu, nggak ada risiko apa-apa, nggak ada dampak dosa. Tapi kalau pandangan itu diteruskan, atau kamu berpaling tapi kembali lagi, atau kamu menjamkan mata kemudian kamu buka lagi, itu yang memiliki dampak dosa. Itu yang akan menjadi berat buat kamu. Pernah iblis itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika masuk iblis ke hadapan Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, siapa kamu? Aku iblis. Tidak ada ucapan selamat datang buat kamu, gak ada sambutan buat kamu. Ma hayyakallah, gak ada sambutan. Siapa suruh kamu datang ke sini? Ketika itu iblis bawa burnus. Burnus itu jubah panjang yang ada kerudung di kepalanya. Itu apa yang dibawa? Kata Nabi Musa, ini burnus. Untuk apa? Dengannya aku menggelayuti hati-hati manusia. Bungkus hatinya manusia biar gak gampang terima hidayah, kebenaran, apa yang hak. Dengan ini aku membungkus hati-hatinya manusia. Terus Nabi Musa tanya, iblis, dengan apa sehingga kamu bisa menguasai manusia? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh iblis saat itu. Dengan apa wahai iblis kamu ini bisa menguasai manusia? Dengan apa? Maka iblis mengatakan, salah satunya adalah, wahai Musa, jika kamu berada di satu tempat bersama, berduaan dengan perempuan, ketahuilah aku menjadi yang ketiga. Artinya apa? Iblis tidak akan pernah menyerah untuk menyesatkan umat manusia. Ketika laki dan perempuan berduaan yang bukan mahram satu sama lain di antara mereka, aku menjadi pihak yang ketiga. Sehingga aku fitnah yang laki untuk berbuat yang gak baik kepada perempuan, aku fitnah yang perempuan untuk berbuat tidak baik daripada si laki. Oh, kalau sekarang kadang-kadang orang tuanya ngasih izin. Terus temennya kamu dijemput, kamu kok gak dijemput sih? Dianggap lumrah, dianggap wajar, dosa gede badan.
Oh nggak apa-apa ya. Agama anak saya ini kuat. Bar seso untuk ulama Bani Israil. Ulama Bani Israil ibadah 100 tahun. Singkat cerita, putri raja sakit, diantar sama si raja, datang ke rumah Bar seso. Tolong sembuhkan. Datang bisikan iblis, suruh pulang raja biar anaknya di sini. Manut Bar seso, bisikan iblis. Raja, biar ditinggal anaknya di sini. Opnam. Insya Allah besok lusa sembuh. Percaya ulama kok. Nitip sama ulama. Percaya aku pulang raja. Malam datang bisikan iblis yang lebih dahsyat. Datang bisikan iblis yang lebih dahsyat. Berduaan di rumah saat itu. Nggak ada yang lain. Ayu anaknya raja tadi itu. Mulai mikir yang macam-macam. Dari nadhar kepada fikir. Dari pandangan menjadi fantasi. Mulai dah. Akhirnya singkat cerita, zina. Ulama gede, ibadah ratusan tahun. Zina. Datang bisikan iblis yang lebih dahsyat lagi. Bunuh, mumpung belum tersebar aibnya kamu. Bunuh. Kalut panik. Bunuh deh. Jatuh martabatnya kalau orang tahu, bunuh. Bingung si raja, sehari, 2 hari, 3 hari kok gak ada kabar ini. Akhirnya datangi, ditanya gak bisa jawab. Periksa kata si raja, cari kubur, tanam sudah. Akhirnya Bar seso salib. Ya. Cancang diarak, taruh di lapangan, jelek. Datang iblis membawa bisikan yang lebih dahsyat, dan ini yang terakhir. Ajal udah deket nih Bar seso nih. Tanya iblis, Bar seso, gara-gara siapa sampai terjadi seperti ini? Kamu. Kalau masalahnya datang dari saya, dan kalau saya bisa bereskin masalah, kira-kira gimana? Siap? Apa-apa? Tundukkan kepala kamu, Bar seso. Kan ikat, gak bisa sujud kan? Tundukkan kepala kamu sebagai isyarat kamu sujud kepada saya. Aku akan bereskan ini masalah. Bar seso masa tahu kalau itu adalah akhir dari umurnya? Nggak tahu. Tunduk, blek, Israel datang, is dead, mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Ulama ratusan tahun ibadah. Anaknya kita sekuat apa agamanya? Ulama ibadah ratusan tahun. Jadi kadang-kadang sebetulnya kesalahan anak nggak bisa lepas daripada kesalahan orang tua. Ya. Zaman sekarang udah dianggap wajar anak itu kalau goncengan sama laki-laki lain. Dikenal ke Sindar ngasih tahu, ketika anak kita bawa pacarnya datang ke rumah, Pak, Mah, kenalin ini pacar saya. Doakan bisa jadi jodoh. Itu sama seperti anak ngomong, Pak, Mah, saya udah di ujung neraka. Doakan saya masuk. Anak kalau sudah masuk neraka, jangan tanya orang tua surganya di mana ya Allah. Ada. Anak masuk neraka, udah tamat riwayatnya orang tua. Orang tuanya yang giring anaknya, ayo nak keluar nak, ayo keluar, kenalan sana. Kamu cantik, kamu ganteng. Anaknya siapa kamu? Masa nggak ada yang mau? Malu orang tua kalau anaknya nggak pacaran. Ya Allah, ya Allah, nggak apa-apa, Bib. Sudah saya wanti-wanti. Maaf, yang jebol juga dia diwanti-wanti sama orang tuanya. Yang kecolongan juga diwanti-wanti sama orang tuanya. Mau seorang tuanya ngomong cuma pegangan tangan tok, kan nggak mungkin. Cuma goncengan tok tak, wah ya rugi. Masa gitu orang tuanya sampai jebol? Enggak. Hati-hati, cok ngawur,
hati-hati, jebol. Nah, kita nggak bisa ngambil pelajaran dari hal-hal seperti itu. Sampai kadang-kadang orang tua kehilangan anak perempuannya, kenapa? Dipatahin Mbak Pacari. Kenapa? Hamil 2 hari kan? Ngotot Pak. Yang laki minta gugurkan, yang perempuan nggak mau tanggung jawab, kamu tanggung. Oh, panik, gorok sudah. Orang tuanya kehilangan anak, bukan hanya kehilangan kehormatannya anak, kehilangan anak, kehilangan kehormatannya anak, marwah keluarganya habis. Kalau sudah punya aib seperti itu, mau dengan dunia bagaimana? Kekayaan model gimana untuk bisa memperbaiki namanya kita? Gimana caranya? Dunia beserta isinya milik kita. Kalau sudah terjadi aib seperti itu, naudzubillah. Bisa kita membeli nama baik, ada orang jualan nama baik. Tapi lihat, orang tua menjadi penyebab. Maksiatnya anak jadi maksiatnya orang tua, dosanya anak menjadi dosanya orang tua. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, asyar kalbahan yajurru ba'duhu ba'd. Kemaksiatan itu seperti laut, seperti ombak, menarik ombak yang satu kepada ombak yang lain. Kemaksiatan itu akan menarik kepada kemaksiatan yang lain, persis seperti Barseso tadi itu. Bisikan yang satu dituruti datang bisikan kedua sampai mati kafir, baru puas itu setan. Baru puas, gak diculno, wis zina wis selesai, enggak, patenono sujuto, baru puas ya setan. Seperti laut, seperti ombak, menarik ombak yang satu kepada ombak yang lain. Kemudian beliau mengatakan sahabat, faman lam yatawarra 'anin nadhar mathalan fala yamliku qalbah wa farjah. Barang siapa yang enggak bisa hati-hati sama matanya, hati-hati, dia enggak akan bisa hati-hati dengan kecondongan, kecenderungan hatinya dan kemaluannya. Wa in qala innahu yamlikuhuma wa lam yamlik 'ainah yakdzib. Kalau ada yang bilang, oh enggak, saya cuma mata. Kalau hati sama kemaluan saya bisa jaga. Goro. Siapa yang bilang? Imam Haddad, gurunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahibul kitab. Goro. Kenapa? Kalau sudah enggak bisa hati-hati sama yang dikit, apalagi sama yang gede. Dalam cuma mata aja enggak bisa dijaga. Gimana caranya dia bisa jaga kemaluan? Gimana caranya dia bisa jaga kecenderungan hati untuk menahan diri dari kemaksiatan? Berat. Disogok 100.000 mau, apalagi 10 juta. Alhamdulillah. Ada lubang kecil aja nyemplung, gimana lubang yang gede? Makanya dilarang bukan zinanya, yang dilarang bukan zinanya, tapi apa? Mendekati zina. Wala taqrabuz zina, yang dilarang mendekati zina, termasuk nadhar, itu muqaddimahnya zina. Rasulullah bersabda gimana? Kutiba 'ala ibni adama nasibuhu minaz zina. Setiap anak manusia pasti punya bagian daripada zina. Di antaranya apa? Mudrikun dzalika la mahalah. Fal aina zinahuma an-nadhar. Mata itu zinanya adalah pandangan. Zinanya adalah pandangan. Nah, dalam Ihya dikatakan Imam Ghazali, mahma lam yahfad aina lam yahfad fikrah. Barang siapa yang enggak bisa jaga matanya, dia enggak akan bisa jaga pikirannya. Melayang pikirannya kemana-mana kalau dia bisa jaga mata. Berfantasi terus. Wa yatafarraq alaihi hammu. Terpecah belah pikirannya. Waduh, sumpah. Dalam artian sumpah itu kalau enggak dipuaskan syahwatnya enggak mari. Dari mana? Pandangan. Dari pandangan, pikiran. Wah, gelisah. Tidur nggak nyenyak. Waduh, pikirannya nyantol. Sama apa yang dia lihat, kemudian membangkitkan syahwatnya. Wa rubbama waqa fi baliyatin la yutiquha. Bisa jadi dia akan terkena ujian musibah yang dia tidak bisa menghindarinya. Zina. Wa zinal ain min kibaris shaghair. Dan zinanya mata itu adalah dosa kecil yang paling besar. Nyerempet dosa gede sudah. Dosa kecil yang paling besar.
Tapi ingat ya, dosa kecil kelakon mati suul khotimah tetap. Nggak ngenteni dosa besar mati baru suul khotimah. Dosa kecil mati. Melihat di HP misalkan apa kek, melihat sesuatu yang haram, melihat wajahnya perempuan, seperti contoh mau nggak mau nih, melihat TV laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, perempuan melihat yang laki-laki bukan mahramnya. Lihat gantengnya, ayu nih, bodinya, putihnya, wes berfantasi. Ini kalau mati dalam keadaan itu suul khotimah. Nggak ngenteni zina baru suul khotimah. Nggak ngenteni pegangan tangan, ciuman, pelukan, pangkuan, dikatakan suul khotimah. Ngelihat dek jantung beng, suul khotimah, selesai. Dan pandangan yang dijatuhkan kepada apa yang haram itu min kibari shaghair, dosa cilik tapi yang paling gede, dosa kecil tapi yang paling besar. Wa huwa yuaddi 'alal qurbi ilal kabiratil fahisyah, dan dosa kecil yang paling besar dari pandangan itu seringkali mengakibatkan kepada dosa besar, dan itu realita dan itu kenyataan. Wahia zinal farj, dari zina mata menjadi zina kemaluan. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basarih lam yaqdir ala hifdzi dinih. Kalau orang sudah nggak bisa jaga matanya, nggak bisa jaga agamanya. Orang kalau sudah nggak bisa jaga penglihatannya, dia nggak bisa jaga nggak bisa jaga agamanya. Kecolongan matanya, kecolongan agamanya. Karena itu Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan iyyakum wan nadhrah. Hati-hati sama yang namanya pandangan mata, hati-hati. Fa innaha tazra' fil qalbi syahwah. Karena yang namanya pandangan ini akan menanamkan bibit syahwat dalam hati. Wa kafa biha fitnah. Cukup yang namanya syahwat di dalam hati ini menjadi fitnah. Ya. Cukup yang namanya syahwat yang menggebu-gebu di dalam hati sehingga dia bikin gelisah, wah nyantol ke situ terus pikirannya. Cukup itu sebagai fitnah. Bahkan Sa'id bin Jubair mengatakan innama ja'atil fitnah li Daud alaihi salam min qibalin nadra. Nabi Daud itu punya 99 istri. Kemudian Nabi Daud mengenal satu wanita yang memang cantik, yang kecantikannya mengalahkan 99 istrinya. Tapi ternyata perempuan tersebut sudah dipinang, sudah dilamar oleh salah satu prajuritnya. Kebetulan terjadi perang, prajuritnya diutus oleh Nabi Daud. Selamat ya jodohnya, nggak selamat ya jodohku. Kalau selamat dari perang ya jodohnya dia berarti. Kalau enggak ya jodohku berarti. Jadi istriku yang ke-100. Singkat cerita, meninggal si prajurit ini nikah sama Nabi Daud. Udah. Nabi Daud itu membagi hari menjadi 3. Ada satu hari khusus untuk Allah, satu hari khusus untuk rakyat, satu hari khusus untuk istri-istrinya. Kalau bukan waktunya, beliau nggak terima tamu. Rakyat gedor-gedor nggak terima tamu, dikawal, ya dijaga. Subhanallah. Pada hari di mana beliau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harinya saya ibadah, subhanallah. Tahu-tahu ada 2 orang nyelonong masuk kamarnya Nabi Daud. Wah, ini jebol pengawalan. Kok bisa? Kaget Nabi Daud. Bukan masuk rumah, masuk kamar. Tahu-tahu ada di depan Nabi Daud. Kaget Nabi Daud. Akhirnya 2 orang itu bilang, gak usah kaget, kami datang membawa masalah. Putuskan kepada kami sebaik-baiknya putusan, seadil-adilnya putusan. Nah, ayo silakan. Siapa yang mau bicara duluan? Saya. Nabi Daud, saya mau tanya.
saya ini punya 99 kambing. Ini saudara saya ini punya 1 kambing. Saya mau ambil kambingnya dia. Tanya Nabi Daud, betul ucapan dia? Iya. Dia punya 99 kambing, saya cuma punya 1. Itu mau diambil. Kira-kira siapa yang salah di antara kalian berdua? Ya kamu yang punya 99. Dalam 90 songo bingung siji. Boleh Bang, enggak boleh ini dari itu. Ya wis. Adil ya? Adil. Berarti boleh ya saya ya? Boleh. Ulang. Pikiran Nabi Daud. Loh, itu kan saya. Loh, itu kan saya. Saya sudah punya 99 istri. Ada 1 wanita dilamar gara-gara pernah ngelihat dari Nadroh. Makanya saya itu juga mengatakan apa? Nabi Daud dapat fitnah, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara pandangan. Ini Nabi Daud baca Zabur. Nabi Ibrahim dapat pangkat. Kenapa? Karena fitnah. Nabi Ishak dapat pangkat di sisi Allah karena fitnah. Karena ujian dari Allah. Nabi Yakub juga begitu. Nabi Daud minta, ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan datuk-datuk kami, orang tua kami, kakek nenek moyang kami, berikan kemuliaan kepada saya. Allah berfirman, Daud, mereka dapat pangkat setelah dapat ujian. Kalau kamu dapat pangkat, ya tunggu ujian saya. Ini ujiannya. Dari pandangan, dilamar, diutus, untung-untungan. Kalau memang dia selamat, ya itu jodohnya dia. Kalau nggak selamat, ya nggak dosa juga sebetulnya. Apalagi Nabi. Di situ settingannya Allah sudah untuk ngasih pelajaran kepada kita. Mikir Nabi Daud. Setelah itu tobat Nabi Daud sujud 40 malam. Sampai diriwayatkan tanah itu dekok. Saking lamanya beliau sujud dekok. Sampai sebagian daripada dahi Nabi Daud tumbuh rumput. Ya, dari tanah tertutup rumput. Baru datang malaikat kepada Nabi Daud mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an apa? Faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Kami Allah ampuni dosanya dia, kesalahannya dia, dan dia punya kedudukan yang dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari pandangan Nabi kita punya istri kita, punya suami kita, anaknya kita nggak punya suami, nggak punya istri. Hati-hati kita aja, na'udzubillah, bisa kecolongan, bisa jebol anaknya kita. Ya, ibarat anjing liar nggak dikerangkeng, waduh, bahaya. Maaf, anjing Cina aja masih ada sisi buasnya. Anaknya kita kuat-kuatnya agama masih ada sisi buasnya, masih ada sisi liarnya. Kenapa? Setan, nafsu, syahwat, banyak kenyang, dan seterusnya. Itu adalah jebakan-jebakan sebetulnya. Karena itu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jaga pandangan kita. Terakhir saya tambahkan sedikit. Dari kisah itu Nabi Daud punya Nabi Sulaiman, punya anak Nabi Sulaiman. Dinasehati Nabi Sulaiman. Ini penting nih. Lihat. Bisa ngambil pelajaran Nabi Daud. Sulaiman putraku, jalanlah kamu di belakang singa. Itu nggak apa-apa. Asal kamu jangan di belakang wanita. Jalanlah kamu di belakang singa, nggak apa-apa. Kalau perlu banyak singanya nggak apa-apa. Bukan lari dari singa, nyengit sembunyi, enggak. Jalan aja dari singa. Itu nggak seberapa bahaya daripada kamu jalan di belakang wanita. Idza kharajatil mar'ah istashrafah syaitan. Perempuan kalau sudah keluar dari rumah, dibuat elok matanya laki-laki kepada perempuan tadi, itu dibuat enak, dibuat nyaman, dibuat nikmat. Dibuat nikmat sudah. Setan yang ngipasi, setan yang ngompor-ngompori pandangan kita untuk terus menuju kepada lekuk tubuh wanita tadi itu atau wajahnya wanita tadi, terus begitu. Hanya satu perempuan yang tidak mengundang fitnah, yaitu perempuan yang solehah. Itu yang tidak gampang, tidak menjadi sabab fitnah bagi laki-laki. Seandainya laki-laki
lebih mengedepankan agamanya wanita, akhlaknya wanita. Nggak ada wanita yang kalau keluar rumah bersolek, keluar rumah berhias, menarik perhatian. Tapi karena pandangan laki-laki yang dituju adalah bodinya, wajahnya, cantiknya, akhirnya wanita bukan akhlak-akhlakan, cantik-cantikan akhirnya. Bukan solehah-solehan, sampai mari soleha di antara kita, enggak. Tapi ingat, laki-laki seandainya wanita mengedepankan akhlak, maka laki-laki pun juga gak gampang termakan fitnah oleh wajah atau lekuk tubuh wanita. Gak bisa saling menyalahkan gara-gara betok. Coba betok tutup aurat kabeh kan ini ya, udah bisa. Yang perempuan juga begitu, gara-gara pikirannya laki-laki itu podo salah. Jangan gampang termakan fitnah dari omongan di luar. Ya. Saya pakai pakaian terbuka seperti pokoknya pikirannya laki-laki, nggak kotor aja nggak apa-apa. Salah, enak lu. Salah. Ayo coba mobilnya atau sepeda motornya kuncinya cantol lo begitu. Terus dicolong. Loh, saya ini masih nyantol kunci, pokok gak kepikiran nyolong, gak kecolong. Nggak bisa, podo salah. Sama salahnya itu. Kamu ngasih kesempatan, jadi colong. Nggak bisa. Banyak kan obrolan di luar yang mengatakan, oh saya terbuka, masa muda perlu. Pokok pikirannya laki-laki itu bersih, gak kotor, gak masalah, enak itu. Coba kuncinya sepeda motor kamu, cantol no, gak usah dijabut, kecolongan misalnya. Coba saya nyantol no, kalau gak kepikiran nyolong, gak bakal nyolong, ya gak bisa. Orang gak kepikiran nyolong, no kesempatan, nyolong. Sama salahnya. Yang laki-lakinya akan perempuan bisa, nggak bisa. Sama salahnya. Jangan gampang termakan fitnah omongan di luar. Tetap yang perempuan wajib jaga aurat, wajib jaga pandangan. Yang laki dalam hal ini juga punya hak dan kewajiban yang sama, jaga aurat, jaga pandangan. Kalau sudah begini, soleh ketemu soleha. Yang jaga aurat ketemu yang jaga aurat, yang jaga pandangan ketemu yang jaga pandangan. Begitu seharusnya. Makanya hidup di akhir zaman ini, yang perempuan jangan gampang-gampang keluar, yang laki jangan gampang-gampang keluar. Gak darurat yang laki karena nafkah, gak usah keluar, sudah di rumah. Melihat anak, melihat istri, halal. Yang perempuan kalau gak darurat betul, jangan keluar. Kenapa? Bisa jadi fitnah. Fitnahnya syaitan, tipu daya syaitan, karena dha'ifa, lemah kata Allah. Tapi inna kaidakunna 'adzim. Fitnah datang dari perempuan yang gak solehah tentunya ya. Yang gak solehah, 'adzim. Allah sifatkan besar. Fitnahnya perempuan yang gak soleh itu besar. Sementara fitnahnya setan Allah sifatkan dhaif. Lemah fitnahnya setan itu. Lemah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur setan. Azan misalnya kan lari terpentut-pentut, kepoyo-poyo, setan jadi gampang ngalahkan setan, gampang. Zikir menjauh setan. Tapi fitnahnya wanita, bahasa seulama gede ibadah ratusan tahun habis dalam waktu semalam kok. Apalagi kita, kelasnya kita, naudzubillah min dzalik. Sama-sama punya hak dan kewajiban. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnahnya zaman, Allah jaga keluarga kita daripada fitnahnya zaman, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat, zahir maupun batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima